الحمد لله مكرمنا بإشراق أنوار الهدى وباذلها لعباده شرقا وغربا فيما خفي وفيما بدأ. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya Fattahi alim. Alhamdulillah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kali ini, yang mana kita akan membahas mengenai menyimak dan mendengarkan dan akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid daripada ringkasan tausiahnya yang biasa beliau laksanakan setiap malam Jumat daripada Maulid Nabi Muhammad SAW di Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa beliau memulai dengan membaca hamdalah dan beliau pun mengingatkan kita akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas yang telah diberikan kepada kita semua, dan baiknya bagi kita untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat tersebut selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu beliau pun menjelaskan daripada alamat nikmat yang sempurna, daripada tanda-tanda nikmat yang begitu sempurna adalah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ketetapan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana hati kita selalu ada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita juga begitu besar, yaitu nikmat untuk bisa berkumpul kelak dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, lalu dilanjutkan di bawah naungan liwaul hamd, lalu di bawah liwa daripada hautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan langsung dan kelak pun berjumpa dan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nikmat-nikmat yang begitu besar yang kita harapkan agar kelak kita bisa mendapatkan daripada nikmat tersebut. Lalu Sayyidil Habib Umar menjelaskan, lalu Sayyidil Habib Umar pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak dikumpulkan dalam Firdausul A'la, dan mengutip daripada syair qasidah Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya Rabbi wajma'na wa ahbabalana fi darikal firdausi atyab mawdi'i. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di dalam surga Firdausul A'la bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabat, kerabat dan semua sanak famili kita. Lalu meminta agar dijauhkan kita semua daripada pedihnya siksaan api neraka dan segala sesuatu yang menghambat agar sampainya kita untuk menuju kenikmatan tersebut, agar kita dijauhkan segala sesuatu hambatan, baik dari godaan syaitan, iblis dan lain sebagainya, dan hawa nafsu apapun bentuknya, selagi mana hambatan tersebut menjadi hambatan untuk kita agar kita mendapatkan kenikmatan yang sempurna tadi, maka semoga Allah menjauhkan kita dari itu semua. Lalu beliau pun menjelaskan, kita berkumpul setiap minggunya, setiap waktunya, dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menjanjikan daripada janji yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjaga daripada umat-umatnya yang mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menaruh harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah diberikan janji oleh Allah, Allah yang akan menjaga mereka.
Allah senantiasa akan menjaga diri mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Dan jagaan milik Allah Subhanahu wa taala adalah jagaan yang besar, bukan seperti halnya yang dijaga oleh negara ataupun pemerintahan ataupun kepolisian ataupun militer dan lain sebagainya, tetapi Allah yang menjaga. Ya, tapi Allah sendirilah yang menjaga untuk menjelaskan kepada semua agama, untuk memberikan contoh dan memberikan pengetahuan kepada liyudhiru lahumul untuk menjelaskan, ya, walau karihal kafirun, ya, untuk menjelaskan bahwa agama Allah Subhanahu wa taala lah yang paling betul dan agama Allah lah yang akan menyelamatkan daripada segala mara bahaya. Lalu beliau pun menjelaskan, maka rasa syukur yang begitu besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur. Lakal hamdu ya Rabb. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang begitu besar. Muliakanlah Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada setiap kebaikan, dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di hati ini dengan cahaya yang sesungguh-sungguhnya, cahaya yang hakikat, sampai kami bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari segala yang dapat merusak kami, dan mengharapkan agar Allah menjauhkan kita semua dari hal-hal apa saja yang dapat merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidil Hayy Umar setelah memulai dengan permulaan tadi dengan membawakan daripada doa-doa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun memberikan sebuah penjelasan kembali, dan engkau wahai Allah memberikan kepada kami bukan seperti pemberian, ya, orang-orang yang cinta akan dunia. Jadi di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah rasa nikmat itu terhadap semua manusia, baik mereka yang salah ataupun yang baik, mereka merasakan sebuah nikmat di dalam kehidupan dunia ini. Tapi kita mengharapkan pemberian-pemberian Allah yang dikhususkan untuk para aulia, para salihin, para syuhada, orang-orang yang baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bukan pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang cinta kepada dunia, cinta hawa nafsu, cinta kepada maksiat, cinta daripada minum-minuman keras dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai kita diberikan sebuah rasa nikmat yang dirasakan oleh orang-orang yang jauh akan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengharapkan pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti halnya yang diberikan kepada orang-orang saleh, kepada para wali, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para anbiya. Maka itulah yang kita harapkan, di mana pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, bukan pemberian yang diberikan kepada para orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pemberianmu, ya, dan pasti akan terlihat beda. Karena saat di dunia mungkin mereka merasakan nikmat, tapi di akhirat mereka tidak mungkin merasakan nikmat. Tapi orang-orang yang diberikan nikmat di dunia dengan kenikmatan para syuhada, para aulia, para salihin, para orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka di akhirat mereka tetap akan mendapatkan kenikmatan yang besar, kenikmatan yang beda akan daripada kenikmatan lainnya, bahkan akan terlihat jauh sekali di akhirat kelak, di mana posisi orang-orang yang dicintai oleh Allah akan mendapatkan naungan nikmat yang begitu besar. Tapi orang-orang yang bermaksiat, mereka akan mendapatkan sebuah siksaan, sebuah kepedihan, sebuah kecelakaan yang akan membuat mereka menyesal akan apa-apa yang mereka telah lakukan. Maka Allah akan memberikan dunia bagi yang dicintai oleh Allah ataupun yang tidak dicintai oleh Allah. Allah akan memberikan nikmatnya dunia ini baik kepada orang yang dicintai oleh Allah ataupun yang tidak dicintai oleh Allah. Tapi kenikmatan akan agama, kenikmatan akan Islam, kenikmatan akan iman tidak diberikan kecuali oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
beliau mengutip dari sebuah kisah, yaitu Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, yang mana beliau ditangkap oleh Raja Rum saat itu. Dan saat ditangkap di penjara dan diminta oleh Raja, jika kau mau untuk aku lepaskan daripada tangkapan ini atau daripada penjara ini, saya akan melepaskanmu dengan syarat satu, yaitu apa? Keluar dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka beliau pun mengatakan, jika kau menginginkan atau menawarkanku untuk membebaskanku, ya, dan aku keluar dari agama ini 1 detik ataupun 1 saat sekalipun, saya tidak akan terima. Ya, saya tidak akan pernah terima tersebut, karena ya, nikmatnya daripada Islam dan iman tidak mungkin saya putus sesaat sekalipun untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, beginilah orang yang memiliki rasa kenikmatan akan Islam, tidak rela sesaat putus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian orang menganggap Sayyidina Abdullah bin Hudzafah daripada sahabat yang biasa saja, bukan sahabat yang istimewa. Tapi padahal lihat, sahabat-sahabat Nabi nggak ada yang biasa, semuanya istimewa. Lalu setelah tawaran tersebut ditolak, maka raja pun marah, dikurung Sayyidina Abdullah bin Hudzafah 3 hari di sebuah penjara, tidak diberi makanan apapun kecuali khamr dan daging daripada babi. Akan tetapi apa yang dia lakukan? Tidak diminum dan tidak dimakan sedikit pun, tidak disentuh sedikit pun, sampai akhirnya tubuhnya pun menjadi lemah hingga akan mati seakan-akan. Maka raja pun bertanya kepada pengawal, bagaimana kondisinya si Hudzafah, Abdullah bin Hudzafah ini. Maka kata pengawal, kondisinya sudah sekarat, ingin mati. Ya, makanan diberikan, tidak dimakan, tidak disentuh sedikit pun. Maka diambil kembali, bawa sini si Abdullah bin Hudzafah ini. Ya, gimana? Apakah kau tidak mau ya keluar dari agama Islam? Saya akan memberikan setengah daripada kerajaanku. Ya, saya akan berikan setengah dari kerajaanku, bahkan saya akan nikahkan dengan putriku. Kata dia, tidak akan, bahkan jika kau berikan semua kerajaanmu, ya, semua yang kau miliki, tidak akan pernah keluar dari agama ini walau lahdah, walau sesaat. Maka akhirnya raja pun marah, mengambil sebuah wadah yang dipenuhi dengan minyak yang mendidih, minyak panas yang mendidih. Maka diambil daripada beberapa tawaran, dimasukkan di hadapan Abdullah bin Hudzafah, dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih hingga hancur, terlepas dari daging, kulit dan tulangnya hancur beluran. Lalu diambil orang satu lagi dan dimasukkan dalam panci tersebut, yang wadah yang penuh dengan minyak tersebut hancur kembali. Maka gimana? Apakah kau tetap tidak ingin keluar dari Islam? Naam, saya tidak akan pernah keluar dari agama Islam. Lalu digotonglah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah sampai di depan daripada tempat penyiksaan tersebut. Menangis Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Maka penjaga mengatakan, wahai raja, dia menangis, bawa ke sini. Kamu takut? Ya, kamu sekarang ingin keluar dari agama Islam? Lah, saya tidak takut, bahkan saya tidak ingin ada sedikit pun rasa keluar dari agama Islam ini. Lalu kenapa? Apa yang membuatmu menangis? Saya menangis saat melihat mereka dalam waktu sesaat hancur begitu saja, hilang begitu saja. Saya berharap saya punya 100 nyawa dan dilakukan dengan hal yang sama, demi Allah mengangkat daripada derajat-derajat saya dengan apa yang telah dilakukan atau dilakukan saat ini. Maka raja pun geleng-geleng mengatakan, tidak ada satupun dari manusia yang saya pernah temukan di mana cintanya terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW seperti para sahabatnya Nabi SAW. Lihat, apakah ini yang disebut sebagai sahabat yang kecil? Tidak. Ini adalah sahabat yang memiliki martabah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata raja, ya udah, gini aja, saya akan membebaskanmu dengan satu syarat, kau cium kening saya. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, la, tidak mau. Ya udah, saya lepaskan kamu dan semua tawanan daripada kaum muslimin saya akan bebaskan. Sekitar ada 300 lebih daripada tawanan kaum muslimin. Kata Sayyidina Abdullah bin Hudzafah dalam hatinya, ya Allah, kalau untuk urusan pribadi saya sebetulnya tidak mau. Tapi
karena ini tergantung dengan nyawa muslimin, maka ya udah tidak masalah, hanya mencium kening, tidak ada penghormatan, tidak ada maksud tujuan apa-apa. Maka diterima oleh Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Diciumlah kening raja dan dibebaskan. Kata Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, ayo cepat keluar dari sini dengan cepat-cepat, jangan sampai nanti raja ya berubah pikirannya dan akhirnya ya akan mengambil atau menangkap kita kembali. Lalu keluarlah mereka semua dan kembali ke kota Madinah. Tersebarlah kabar akan hal tersebut sampai di telinga Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa kita lebih berhak mencium kepala Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Ya, maka akulah yang akan memulai terlebih dahulu untuk mencium kepala daripada Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, maka diciumlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu daripada keningnya Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Begitulah kerajaan sebesar Rum ya tunduk, tidak mampu menundukkan sebuah ya keimanan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah orang yang beriman, begitulah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang satu orang seperti ini yang tersambung kepada Allah dapat menaklukkan apa yang diinginkan raja daripada kerajaan yang besar pada saat itu sekalipun. Ya, maka bahkan disebutkan oleh Sayyidil Umar, ya, raja-raja Rum, ya, baik raja tersebut atau raja-raja yang selanjutnya, sampai saat ini mereka akan merasakan penyesalan dan berharap dalam diri mereka seandainya mereka masuk dalam golongan walau sepotong dari kuku kaki dari Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, maka mereka berharap masuk dalam golongan tersebut. Tapi semuanya sudah terlewat dan mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa dan menerima daripada siksaan yang begitu pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala dari segala kebaikan, ya, berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, menerima, mengambil apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak akan berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah dan mendapatkan tempat yang begitu besar. Dan juga di tempat yang begitu nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dimana orang muda tak akan pernah tua selamanya, tempat orang yang hidup di dalamnya tak akan pernah mati selamanya, tempat orang yang sehat di dalamnya tidak akan pernah sakit selama-lamanya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak mengikuti perintah atau mengikuti panggilan ajakan Allah Subhanahu wa taala, walau dia memiliki dunia dan seisinya, bahkan 2 kali lipat memiliki dunia dan seisinya, yang mana sehebat-hebatnya manusia pada saat ini tidak memiliki dunia dan seisinya. Ya, kerakusan mereka hanya bisa mencuri dari harta ini dan lain sebagainya, dari minyak, dari emas dan lain sebagainya. Tapi jika mereka memiliki kerajaan atau memiliki harta seperti dunia dan isinya, dan seperti itu juga, maksudnya 2 kali lipat, ya, maka itu tidak bisa akan ya membayar mereka untuk keluar daripada siksaan api neraka. Bahkan sungguhnya Allah akan syadidul hisab, akan menghisapnya dengan begitu sulitnya. Syadidul hisab, di mana setiap detiknya, setiap halnya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi sebuah siksaan yang begitu pedih bagi mereka, dan mereka pun akan kelak masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka bagi mereka adalah siksaan yang begitu pedih. Naudzubillah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada pedihnya siksaan api neraka, dan jagalah ya daripada diri kami, keluarga kami, sahabat kami, kerabat kami, murid-murid kami, dan yang kau masukkan agar kau tidak masukkan kami semua ke dalam api neraka, dan jauhkanlah kami ya Allah. Di sini Umar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ya Allah agar
dijauhkan daripada siksaan api neraka, berkumpul kelak dengan Sayyidina Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun telah menjelaskan juga dalam doanya, yaitu mengatakan bahwa Nabi SAW telah berjuang 23 tahun, memberikan apa yang diberikan, pengetahuan akan Islam, iman, dan lain sebagainya. Lalu bahkan apa-apa yang akan terjadi pada zaman kita sekalipun, akan adanya fitnah dan lain sebagainya sepanjang zaman sampai saat ini, seakan-akan Nabi hidup bersama kita dan mengetahui segala-galanya lebih dari apa yang kita tahu. Maka dan untuk memberikan sebuah solusi, dan Nabi SAW telah memberikan sebuah solusi kepada kita untuk menghindar daripada fitnah-fitnah yang ada dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian jauh akan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memintalah kepada Allah agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kita dimasukkan dalam surganya Allah dan dihapuskan daripada dosa-dosa, dan di bawah bendera Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benderanya Nabi SAW lah yang akan naik di atas bendera semua kerajaan, di atas bendera semua negara, di atas semua apapun, bahkan apapun itu. Maka Nabi SAW lah yang paling tertinggi kelak daripada bendera-benderanya. Maka semoga Allah memasukkan kita dalam naungan tersebut, dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Dan berkahilah hari-hari kami, hari-hari yang tersisa daripada bulan Safar dan memasuki daripada bulan Rabiul Awal. Berkahilah semuanya, dan jadikanlah waktu-waktu kami penuh dengan harapan, dan jadikanlah kehidupan kami ditutup dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Dan inilah yang Al-Fagir bisa sampaikan, yang Al-Fagir bisa ringkas daripada pemberian, ucapan, sampaian dari Sayyidil Hayy Umar yang begitu luas, yang begitu hebat, yang mana Al-Fagir hanya bisa sedikit mengutip daripada ucapan beliau. Dan insya Allah pemahaman Al-Fagir bisa disempurnakan dalam memahami apa yang disampaikan oleh Sayyidil Hayy Umar, dan insya Allah kita semuanya bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh beliau, dan kelak kita bisa berkumpul dengan beliau bersama kakek beliau, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Firdausul A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.